Beberapa saat lagi dan ini dia wasit Jimmy Napitupulu. Babak kedua Sriwijaya FC lawan PSM Makassar. Mahyadi Panggabean. Berbahaya. Randy Siregar tadi tampaknya. Kembali crossing dari Sriwijaya FC. Kayamba Gams yang dituju. Ya lagi-lagi serangan di awal babak kedua, Bung Adi. Betul sekali. Nampak sangat carut-marut pertahanan dari PSM Makassar. Sriwijaya FC sangat agresif keluar dari locker room, langsung mencoba menyerang dan mencari gol pembunuh, yaitu gol ketiga tentunya, Bung Opan. Lagi-lagi kerjasama yang begitu luar biasa dari anak SFC dan Supardi mengirimkan umpan yang begitu baik. Namun sayang, Keith Kayamba belum bisa memanfaatkan peluang tadi. Dan kita lihat pergantian pemain tadi terjadi. Diva Tarkas masuk, Bung Opan. Pergantian yang memang sudah diharapkan terjadi untuk penyegaran di lini tengah. Hendra Ridwan keluar tadi. Baik sekali. Sayang. Firman Utina. Masih ada Mitrovic Strako. Onambele juga gagal. Keith Kayamba Gams kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan PSM Makassar. Crossing Keith Kayamba. Kembali peluang ketiga lahir hanya dalam 1 menit di babak kedua. Ya, luar biasa pertahanan PSM Makassar, sangat buruk kinerjanya. Seorang Park yang begitu berbahaya, unmarked di ujung kotak penalti. Entah kemana perginya dua center back dan Onambele kita lihat begitu bebas. Ruang seperti itu tidak sepatutnya diberikan kepada pemain sekualitas Park. Ya. Tendangan volley yang gagal dari Park Jung-wan. Belum banyak perubahan yang terjadi di lapangan. PSM masih tertekan oleh pressure yang begitu kuat, begitu kencang daripada SFC. Lemparan ke dalam bagi PSM. Onambele. Tampaknya mengenai Mahyadi Panggabean, mantan pemain PSMS Medan dan juga Persik Kediri. Kembali Onambele, crossing. Mahyadi Panggabean. Keith Kayamba Gams kembali ke belakang. Supardi yang dituju. Dirga Lasut tadi. Emre Ridwan, Mahyadi Panggabean. Lebar ke kanan kali ini. Randy Siregar, Keith Kayamba Gams berbahaya. Sedikit terlalu kuat tadi. Randy Siregar memberikan umpan kepada Keith. Sangat cynical tadi tackling atau challenge dari Firman Utina terhadap Marwan Sayedi. Ya, patut mendapatkan kartu kuning menurut saya, Bung Opan. Diora yang dituju. Andi Odang. Masih untung sebuah tendangan first time yang dilepaskan oleh Andi Odang melalui scrimmage di depan gawang Sriwijaya FC. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Andi Odang berusaha menempatkan bola pada sisi sebelah kanan. Masih mampu ditepis dengan baik oleh Fauzal Mubarok. Kembali tendangan penjuru, tendangan pojok bagi PSM Makassar. Onambele kali ini. Lepaskan tendangan langsung ke gawang. Masih jauh dari sasaran tendangan yang dilepaskan oleh Basile Onambele. Ya, kita lihat kualitas seorang Andi Odang begitu berbahaya di kotak penalti, begitu hidup. Satu saja peluang tadi didapatkan oleh Andi Odang. Hampir membahayakan jala Fauzal Mubarak. Dan inilah yang harus diperbanyak anak-anak PSM. Perbanyak servis-servis dari wing menuju tengah. Ya, karena kita tahu bahwa duet pertahanan daripada SFC ini masih sangat baru. Mereka harus mendapatkan ujian-ujian tentunya. Mitrovic Strako.
Masih PSM Makassar. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Fadli Hariri tadi masih jauh dari sasaran. Belum membahayakan gawang Fauzal Mubarak. Mahyadi Panggabean kali ini kembali dari sisi sebelah kiri atau kanan tekan PSM dan Pak Juwan ada di situ. Masih Sriwijaya FC. Gagal Mahyadi kali ini. Jatuh di kaki Mitrovic Sreko. Serangan balik PSM, Obiora kali ini. Andi Odang, masih Andi Odang, Marwan Sayede yang dituju, kembali Andi Odang. Namun terbaca dengan baik oleh Randy Siregar. Supardi kali ini, Pak Jungwan. Pengawalan dari Fadli Hariri terhadap pergerakan Pak Jungwan. Ridwan Kitkai Bagams lewati Supriyono. Pelanggaran kiri Gattuso, pemain baru yang bergabung dari Prancis. Sejauh ini cukup baik kinerja dari Thierry. Sangat tenang dan juga memiliki kemampuan untuk memegang bola tentunya. Kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak center back. Jules Basilio Nambele, Marwan Sayede, Mitrovic Sreko, kembali ke Jules Onambele. Masih cukup tangguh pertahanan Sriwijaya FC untuk ditembus barisan penyerang PSM Makassar. Masuki menit ke-54. Masih tertinggal dari Sriwijaya 2-0. Jatuh Obiora. Pelanggaran bagi PSM Makassar. Mantan pemain Sriwijaya FC. Musim lalu berhasil menciptakan 6 gol dalam 27 penampilannya bersama Sriwijaya FC. Jelas tadi terjadi obstruction dari Thierry tadi untuk menahan laju dari Obi di daerah yang cukup berbahaya, Bung Apa? Iya. Inilah peluang yang harus dimanfaatkan PSM Makassar untuk memperkecil ketertinggalan Barcelona hari ini. Bersiap-siap penjaga gawang SFC Fauzal Mubarak dan tampaknya bola ataupun tendangan bebas ini akan dieksekusi oleh satu di antara dua pemain, Basilio Nambele dan juga Mitrovic Sreko. Ya, Mitrovic nampaknya opsi yang sangat baik untuk meng-serve bola ya, Bung Opan. Kita nantikan Mitrovic. Masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Fauzal Mubarak. Sebuah penempatan bola, maksudnya ke tiang jauh. Iya, betul. Sudut atas dari Mitrovic. Masih tipis, Bung. Ya, eksekusi yang cukup sulit tentunya untuk menaikkan bola melewati pagar hidup lalu coba dengan cepat menurunkannya lagi. Sebuah teknik yang tidak mudah, namun tadi Mitrovic hampir saja mengeksekusi dengan baik teknik tersebut. Tipis saja di atas gawang Fauzal Mubarak.
Supriyono kali ini. Kembali Baik Supriyono yang sekali. dituju. Berbahaya. Kembali terbuang peluang bagi PSM Makassar melalui penetrasi jauh ke depan. Iya. Pemain bertahan PSM Makassar, Supriyono. Ya, kalau saja tadi Supriyono memiliki ketenangan sedikit, kita lihat ada 3 defender SFC sudah jatuh ke tanah. Kita lihat apabila terjadi fake tadi dari seorang Supriyono dan menuju ke tengah gawang. Mungkin ceritanya akan sedikit berbeda, namun Iya. kita lihat tertutup sudah dari Supri. Ada 3 pemain Sriwijaya yang Iya. berusaha menutup pergerakan Supriyono. Dan 2 diantaranya masih terjatuh, kita lihat Bung Opan. 2 legion asing tim Juku Eja mendapatkan instruksi langsung dari pelatih Robert Albertene, Jules Onambele, dan juga Taufik Rako. Manajer tim Sriwijaya FC, Henry Senudin. Mendapatkan perawatan Firman Utina tampaknya. Iya, sedikit overstretch tadi nampaknya Firman dalam melakukan usaha blocking tadi. Baik sekali Basile. Pelanggaran Basile Onambele terhadap Dirga Lasut, pemain asal Kamerun Basile Onambele. Pemain berusia 28 tahun, kali ini tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Memasuki musim 2010-2011 di Jarum Indonesia Super League, kedua tim melakukan perubahan besar-besaran pada jajaran pelatih dan pemain mereka. Di kubu Sriwijaya FC, mereka telah ditinggalkan oleh Hendro Kartiko, Amrizal, dan juga Precious, pemain bertahan asal Singapura, serta Tony Sucipto dan M. Nasuha. Dan salah satunya Obiora kali ini berlabuh bersama PSM Makassar. Dirga Lasut, Kate Kayamba Gams. Masih Kate Kayamba Gams dibayang-bayangi oleh Goran Subara, pemain yang juga berasal dari Australia. Pertahanan yang digalang oleh Sriwijaya FC dalam pertandingan kali ini sangat ketat, Bung, sangat rapat. Betul sekali. Dan kita lihat Supardi sangat menikmati Iya. permainannya pada sore hari ini. Dan masuknya seorang Thierry yang saya pikir juga tampil cukup menawan. Sangat membantu kepercayaan diri lini pertahanan dari Sriwijaya yang pada 2 partai away-nya kebobolan 4 gol. Bung Opan. Ya, peluang bagi PSM Makassar masih gagal dimaksimalkan. Tampaknya Fadli Hariri cukup jauh ke depan membantu penyerangan bagi PSM Makassar. Ya, sayang sekali tadi Fadli Hariri tampak tidak menyangka akan mendapatkan bola di daerah yang cukup berbahaya tadi. Headingnya masih tidak maksimal karena hanya sedikit mengenai pelipisnya tadi.
Mahyadi Panggabean, Kate Kayamba Gams. Crossing Kate Kayamba Gams. Bahaya. Randy Siregar ada di situ, masih di kotak penalti PSM Makassar. Ya, lagi-lagi peluang yang sangat terbuka bagi Mahyadi Panggabean. Masih gagal dimaksimalkan, melayang di atas Mister Gawang. Ya, Mahyadi. Denny Marcel. Mahyadi Bung Opan harusnya setidaknya mengenai target dengan peluang yang begitu bebas. Kita lihat Keith dengan umpan yang sangat baik. Denny Marcel terjebak di negara entah berantah. Tidak bisa memotong bola. Dan kita lihat Randy Siregar memberikan umpan yang sudah sangat baik. Bebas namun sayang side footnya masih melayang jauh. Sangat mengecewakan tadi. Peluang bagi seorang Mahyadi. Pemain sekualitas Mahyadi tentunya diharapkan dapat menjebol gawang dengan peluang-peluang seperti tadi. Tampaknya Basile Onambele, pemain berusia 28 tahun, tampaknya harus mendapatkan perawatan. Instruksi pelatih PSM meminta kepada pemain cadangannya untuk lakukan warming up, dan ini dia Ivan Kolev tampaknya berdiskusi dengan Claudiano Alves. Ya, Jackie Passarella nampaknya disiapkan oleh Robert Rene untuk berjaga-jaga. Suasana di tribun Stadion Jakabaring pasca keunggulan sementara bagi Sriwijaya FC dengan 2-0. Obiora, awalan yang sangat ketat memang diberikan oleh pemain Thierry Gattuso terhadap Obiora. Serangan balik Sriwijaya melalui Firman Utina kali ini dibayang-bayang oleh Mitovic, Ridwan, Kate Kayamba Gams, Dirga Lasut, lebar ke kanan. Mahyadi Panggabean, kurang cermat Mahyadi, pelanggaran Mahyadi Panggabean. Kembali membuahkan kartu kuning yang ketiga dari saku wasit Jimmy Nabitupulu dalam pertandingan sore ini sepanjang 62 menit. Ya, pelanggaran yang harus terjadi tadi dilakukan oleh Mahyadi setelah dia kehilangan possession bola. Diva Tarkas mencuri bola tadi. Dan kita belum lihat juga peran seorang Diva Tarkas yang diharapkan memberikan suntikan energi baru terhadap tim PSM Makassar yang tampil begitu luar biasa, terutama di paruh kedua musim lalu, Bung Oman. Diva Tarkas. Di musim ini, PSM Makassar juga telah ditinggalkan beberapa pemain pilarnya selama beberapa musim. Antara lain Samsul Herudin dan juga Sam Sidar, serta dua pemain lainnya Park Jung Wan dan Randy Siregar yang bergabung bersama Sriwijaya FC musim ini. Mahyadi Panggabean kerjasama dengan Kate Kayamba Gams, berbahaya. Kate Kayamba Gams dari sudut yang sangat sempit, jarak beberapa meter di depan gawang. Opsi yang salah tadi diambil oleh Kate Kayamba. Kita lihat dengan adanya dua pemain yang sudah berlari menuju kepada tengah gawang. Namun Kayamba lebih mengopsi untuk menembak langsung dengan power yang begitu keras. Sayang akurasinya sangat minimal dengan sudut yang begitu sulit tentunya. Apabila tadi dia melihat dua kawannya yang melakukan peran yang sangat baik, tentunya peluang akan berbeda. Kembali Kate Kayamba Gams. Supriyono kali ini. Onambele. Cukup berbahaya bagaimana pemain bertahan PSM bermain-main di daerah sendiri. Andi Odang disapu saja oleh Claudiano Alves. Dan saya pikir patut menjadi highlight bagi tim PSM dan juga pelatih Robert Rene Alves, di mana mengecewakannya seorang Supriyono pada sore hari ini. Penampilannya jauh di bawah form standarnya. Keith Kayamba berulang kali mendapatkan peluang untuk melakukan peran-peran yang berbahaya dari wing, di mana Supriyono beroperasi. Supardi, Firman Utina, Kate Kayamba Gams, dan lagi-lagi dari sisi kanan pertahanan PSM Makassar. Kerjasama Mahyadi Panggabean, berbahaya, terlalu lemah.
Tendangan yang berusaha dilepaskan oleh Muhammad Ridwan. Tampak lebih santai kita lihat pelatih SFC Ivan Kolev. Mampukah Ivan Kolev mempertahankan keunggulan Sriwijaya FC sore ini? Iya. Sekaligus melahirkan kemenangan pertama di awal musim ini. Ya, saya pikir Kolev akan berusaha agar timnya mendapatkan gol ketiga tentunya Bung Opan. Di mana gol ketiga mungkin adalah gol pembunuh bagi pertandingan sore hari ini. 2-0 masih belum aman apabila Makassar dapat memperkecil ketertinggalan menjadi 1. Tentunya akan berbeda skenario pertandingan. Diva Tarkas, Basilio Nambele kembali ke Tarkas. Mitovic kali ini tampak mulai bermain lebih santai dan sedikit menguasai jalannya pertandingan di babak kedua ini PSM Makassar, Bung. Iya, betul sekali. Ada beberapa perubahan yang terjadi di halftime tadi. Ya. Thierry Batisse, out ball, lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. Kembali melahirkan tendangan bebas bagi PSM Makassar. Ridwan menjatuhkan Diva Tarkas tadi. Dan nampaknya Goran Subara juga akan masuk ke kotak penalti Sriwijaya. Dan inilah yang kemarin dipraktekkan dalam latihan, Ya. di mana Goran akan selalu maju dalam peluang-peluang seperti ini. Basilio Nambele crossing ke tiang jauh yang dituju dan sebuah heading tampaknya dilepaskan oleh Obiora. Namun masih sangat lemah. Mudah terantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Fauzal Mubarok. Marwan Sayede, Andi Odang, Mitovic maksudnya ke Diva Tarkas. Terpotong oleh Kit Kayamba Gams. Tampak mengenai badan Jimmy Napitukulu. Kembali terbaca kali ini oleh Fandi. Beberapa kali penguasaan bola dari pemain PSM Makassar begitu mudah terlepas. Iya. Dan cukup mengherankan di mana seorang Marwan Sayede yang memiliki speed yang sangat baik, dribbling yang juga sangat akurat. Kita lihat perannya sangat minimal sekali di pertandingan sore hari ini. Tidak ada run-run yang dia lakukan, tidak ada umpan-umpan yang menarik bagi striker-striker dari PSM. Tentunya apabila PSM ingin mencoba untuk mengejar ketertinggalan, Marwan harus dilibatkan Bung Opan dalam pertandingan sore hari ini. Bukannya hanya di bypass begitu saja kita lihat. Kembali crossing dari Fandi Diva Tarkas kali ini. Masih terbaca pemain bertahan Sriwijaya FC. Kembali terbuang peluang bagi PSM Makassar. Dan tampaknya PSM Makassar, tim Juku Eja segera akan melakukan penggantian kedua. Tampak bersiap-siap tadi Jeki Pasarela. Obiora, masih Obiora. Masih Obiora. Terjatuh. Dirga Lasut berusaha menutup pergerakan yang dilakukan Obiora. Mantan pemain Persi Tembilahan. Dirga Lasut. Dan pergantian pemain kedua tampaknya dilakukan oleh tim PSM Makassar. Bersiap-siap masuk Jeki Pasarela menggantikan Marwan Sayede. Iya. Kurang maksimal memang peran dari Marwan pada sore hari ini, Bung Opan. Iya. Dan pergantian yang cukup masuk akal, Jeki Pasarela, seorang ball winner di lini tengah, akan coba dimainkan oleh Robert Rene Alberts. Peluang yang cukup berbahaya bagi PSM Makassar. Ada Fandi di sana dan juga Mitrovic bersiap-siap.
Fandi. Oh. Sebuah tendangan keras dilepaskan oleh Fandi. Jauh melayang di atas Mister Gawang Fauzal Mubarak. Pemain dengan postur setinggi 180 dan ini dia bench pemain PSM Makassar, tampak manajer Hendra Sirajudin. Iya, sebenarnya jadwal fixtures yang sangat berat dihadapi PSM di opening Liga Indonesia ini, di mana mereka harus tampil tandang di 3 pertandingan awal. Dan tidak mudah itu tentunya. Dan setelah ini mereka juga harus berhadapan dengan Persib Bandung. Memang jadwal yang begitu ketat dan begitu berat. Basilio Nambele. Terlalu terburu-buru Basilio Nambele. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSM di daerah pertahanan SFC. Ya, sebuah long throw yang cukup membahayakan bagi lini pertahanan SFC, dilepaskan Supriyono. Kembali terbuang di Fatarkas tadi. Dan kembali Kali peluang Supriyono. Ya, Supriyono akan melemparkan bola yang cukup jauh lagi ke dalam kotak penalti. Kita lihat. Bahaya sekali. Ya, dan gol! Andi Odang menerima umpan melalui lemparan ke dalam dari Supriyono. Mengecoh 2 pemain bertahan Sriwijaya FC dan menjebolkan gol. Berubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, inilah kelebihan dari long throw seorang Supriyono. Kita lihat. Ketika Anda sudah buntu dalam suatu pertandingan, opsi lain harus terjadi. Dan inilah opsi yang diambil Supriyono. 2 lemparan jauh yang sangat berbahaya ke dalam kotak penalti. Tidak bisa di clearance oleh pertahanan dari SFC. Dan Andi Odang dengan sangat baik sekali kita lihat. Sekali dikontrol, berputar dan langsung menjebol gawang dari SFC. Skenario mungkin akan sedikit berubah ketika 2-1 kedudukan sementara. Dan moral para pemain Makassar tentunya akan terangkat. Kita lihat. Reaksi dari bangku tim cadangan ataupun ofisial PSM Makassar pasca lahirnya gol balasan pertama. Kit Kayamba Gams kali ini kembali crossing dilepaskan Kit Kayamba Gams, tampaknya menghasilkan tendangan gawang bagi PSM Makassar. Ya, inilah yang kita takutkan tadi, di mana 1 gol bisa mengubah keadaan. Dan SFC nampaknya sudah mulai sedikit khawatir dengan moral para pemain Makassar yang tentunya akan terangkat. Momentum sekarang berada di pihak PSM. Goran Subara. Kembali Obiora. Masuki daerah pertahanan Sriwijaya FC. Bahaya. Lebar ke kiri. Kanan 3 di kotak penalti Sriwijaya FC. Oh. Masih ada Supardi, cepat pemain Sriwijaya FC, serangan balik. Pak Jungwan, Kit Kayamba Gams. Berusaha melewati Supriyono. Pelanggaran tampaknya Kit Kayamba Gams terhadap mantan pemain Persebaya, Supriyono. Kita lihat Supriyono membayar dengan tunai penampilan buruknya di belakang dengan sebuah throw in panjang yang begitu luar biasa berbahayanya. Sebuah senjata yang tentunya tidak dimiliki oleh beberapa tim yang berada di ISL. Basilio Nambele
Salah pengertian Basile, jatuh di kaki Randy Siregar. Firman Utina ke Park Jung-hwan di kotak penalti PSM Makassar. Masih Park Jung-hwan dibayang-bayang oleh Fadli Hariri. Kembali serangan balik PSM Makassar. Masih ada Firman Utina. Masih Firman. Lepaskan crossing. Firman Utina terlalu jauh. Firman Utina, jenderal lapangan tengah SFC dan juga timnas Indonesia. Ya, Kolas tentunya akan sangat kecewa ya dengan pertahanan SFC tadi yang sedikit statis dalam mendefend lemparan jauh dari Supriyono. Taufik Straku. Pemain yang tadi masuk, Jeki Pasarela. Bukan pelanggaran, Ket Kayamba Gams kembali mampu dipotong pemain PSM Makassar. Goran Subara kali ini. Kembali Goran. Pemain yang menciptakan gol satu-satunya bagi PSM Makassar menghadapi Persibo Bojonegoro. Bahaya. Balik crossing dan lagi-lagi peluang bagi Andi Odang. Nyaris saja membahayakan gawang Fauzal Mubarak. Kita lihat Bung Opan, peluang yang begitu indah bagi PSM. Sayang sekali Andi Odang. Tembakan first time yang melenceng tipis saja tadi. Dan inilah efek dari satu gol yang bisa mengangkat moral secara tiba-tiba sekarang PSM. Mulai membahayakan gawang SFC secara sangat-sangat berbahaya tadi. Peluang dari Andi Odang. Ia tampak sedikit tersikut. Mahyadi Panggabean dari Basile Onambele. Dan pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Park Jung-hwan. Ditarik keluar pencipta gol kedua bagi SFC ini. Ini dia proses lahirnya gol bagi Park Jung-hwan pada babak pertama tadi. Iya. Ardiles nampaknya. Ya. Ardiles Rumbiak masuk. Pemain asal Bumi Papua, Ardiles Rumbiak. Ya, memang sedikit mati angin Park kita lihat di babak kedua. Karena pergerakannya sudah dapat diawasi dengan sangat baik oleh lini pertahanan PSM. Dan penyegaran tentunya dengan masuknya seorang Ardiles dan tantangan baru bagi lini pertahanan PSM Makassar. Dirga Lasut, Claudiano Alves, Mahyadi Panggabean, masih Mahyadi, berusaha mencari celah. Mahyadi Panggabean, Supardi kali ini mampu terpotong oleh pemain PSM Makassar. Serangan balik dari tim Juku Eja kali ini. Andi Odang, Diva Tarkas, umpan lambung berpindah ke sisi sebelah kiri. Masih PSM Makassar. Jeki Pasarela. Pergerakan-pergerakan yang sangat baik diperagakan oleh anak-anak PSM Makassar di babak kedua. Jeki Pasarela tadi dengan half chance tembakan dari jarak jauh. Hampir membahayakan gawang Fauzal. Jelas pelanggaran dan keputusan kartu yang saya pikir sangat tepat karena Obi sudah lolos menuju gawang tadi. Thierry Gattusi menghalangi pergerakan dari John Obi. Kartu kuning bagi pemain yang baru saja bergabung dengan SFC beberapa hari yang lalu. Thierry Gattusi, asal Prancis.
sangat berbahaya di 10 menit akhir Bung Opan. Apakah comeback sensasional akan dilakukan oleh PSM Makassar? Tampaknya akan dihadapi oleh Mitrovic Strako. Berbahaya. Masih PSM Makassar kembali crossing ke tiang jauh. Fauzal Mubarak kali ini. Firman Utina. Randy Siregar. Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi menguasai bola. Dirga Lasut berpindah ke sisi sebelah kanan. Kayamba Gams terlepas. Randy Siregar. Crossing Randy. Masih mudah dijangkau oleh Denny Marcel, penjaga gawang tim Juku Eja PSM Makassar. Pelanggaran tampaknya. Ardiles Rumbiak, pemain yang baru saja masuk menggantikan Park Jung-hwan. Basilio Nambele. Diva Tarkas. Masih Diva. Obiora, berbahaya Obiora. Ada 3 pemain yang menutup pergerakan dari Obiora. Basilio Nambele. Andi Odang, kembali Andi Odang. Wow. Memasuki menit ke-82 jalannya babak kedua. Tekanan demi tekanan terus diberikan oleh tim Juku Eja PSM Makassar. Yang tampak sedikit lebih menguasai jalannya babak kedua ini. Ya, betul sekali. Kita lihat lini tengah dari SFC yang begitu dominan di babak pertama sudah mulai runtuh di babak kedua ini. Dan penampilan yang sangat mengesankan dari seorang Andi Odang sangat menyulitkan kita lihat. Kembali Andi Odang. Andi Odang. Sangat balik sekali. Masih untung Fauzal Mubarak berada pada posisi yang tepat. Mengantisipasi laju ataupun crossing yang dilepaskan oleh Andi Odang. Dan tampaknya pelatih PSM Makassar, Robert Albert Rene, bersiap-siap untuk melakukan penggantian ketiga. Tampaknya Corinus Finkrew tadi, Randy Siregar kali ini berusaha melihat teguran Subara. Masih muda bagi Denny Marcel. Mitrovic Strako. Andi Odang. Gol yang diciptakan oleh Andi Odang tadi sekaligus menjadi gol kedua baginya di awal musim ini. Sebelumnya melawan Persijap Jepara, Andi Odang menciptakan gol semata wayang bagi PSM Makassar. Kembali ke Kayamba Gams. Patut disayangkan bagaimana Gams yang tinggal berhadapan dengan penjaga gawang PSM Makassar masih gagal menempatkan bola pada sisi yang tepat. Kita lihat dalam gerakan lambat masih menipis di sisi sebelah kanan gawang Denny Marcel. Ya, sebuah match yang sangat mengejutkan dari pemain sekualitas Keith Kayamba Gams. Sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang, namun tidak jelas apakah ingin memplacing atau men-shoot bola dengan keras. Dan akhirnya keputusan diambil adalah mendrag bola tipis di samping gawang dari Denny Marcel. Lagi-lagi peluang yang terbuang. Dan apakah akan disesali oleh Sriwijaya nantinya, kita lihat. Fadli Hariri tadi. Rumbiak. Ardiles Rumbiak juga gagal mengontrol bola dengan baik. Ya, kita lihat Kilo atau Corinus Finkrew sudah masuk ke lapangan. Menggantikan Supriyono dan tentunya akan membahayakan bagi pertahanan dari Sriwijaya dengan pace yang dimiliki seorang Corinus Finkrew. Ini adalah merupakan pergantian yang ketiga bagi PSM Makassar atau yang terakhir. Dan baru saja kita melihat bagaimana Ivan Kolev juga bersiap-siap lakukan penggantian yang ketiga di kubu Sriwijaya FC. Rifki yang nampaknya disiapkan, pemain yang juga baru disign oleh SFC. Dan tampaknya Randy Siregar sedikit mengalami masalah. Ya, tampaknya ditarik keluar Randy Siregar, digantikan oleh
Muhammad Rifki. Tersisa beberapa menit lagi babak kedua ini. Bahaya. Ya, berbahaya. Obiora, masih Obiora. Sayang. Pendek saja Andi Odang, masih Andi Odang melebar ke kanan dan Fingro. Sebuah serangan dari 3 atau Trisula. Pemain menyerang PSM Makassar, nyaris saja membahayakan gawang. Fauzal Mubarak kembali PSM Makassar, Onambele. Ya harus sangat berhati-hati SFC menghadapi pressure di menit-menit akhir pertandingan dari PSM. Kita lihat lagi-lagi akan diberikan. Mitrovic. Basilio Onambele. Sebuah chop ke depan Mitrovic yang dituju. Beberapa kesalahan pemain-pemain Sriwijaya FC dalam melakukan passing kerap kali dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Mahyadi Panggabean. Serangan dari SFC kali ini masih Mahyadi Panggabean. Firman Utin yang dituju. Baik sekali tadi Bung Opan, look pass yang diperagakan oleh Mahyadi. Berikan bola kepada Firman Utina. Masih unggul 2-1 Sriwijaya FC atas tim Juku Eja PSM Makassar. 2 gol bagi Sriwijaya FC tercipta pada babak pertama tadi melalui Park Jung Wan dan juga Ponario Astaman. Sementara gol balasan dari PSM Makassar tercipta pada babak kedua ini. Sebuah nutmeg tadi dari Mahyadi dan adanya challenge dari Mahyadi terhadap Subora dengan kaki yang sedikit naik tadi. Masih cukup baik antisipasi yang dilakukan Giano Alves, Dirga Lasut, Firman Utina. Tersisa 3 menit lagi dari waktu normal di babak kedua. Mampukah Sriwijaya FC mempertahankan keunggulan mereka saat ini? Kita nantikan. Kembali Sriwijaya FC crossing. Masih ada Goran Subara. Berbahaya. Dirga Lasut. Mahyadi Panggabean. Supardi kali ini gagal melewati Jeki Pasarela. Pemain pengganti yang masuk menggantikan Hendra Ridwan di babak kedua tadi. Ya sedikit masalah terhadap Supardi. Kita lihat. Pemain berusia 27 tahun, kelahiran Bangka Supardi. Musim lalu Supardi membela Pelita Jaya dan bermain sebanyak 33 pertandingan. Ya pemain yang selalu tampil konsisten Bung Opan dan tidak pernah mengecewakan dalam penampilannya. Dan Kolev tentunya sangat gemar dengan seorang Supardi yang juga dipanggil di timnas kala itu. Basilio Onambele dibiarkan saja oleh Claudiano Santos Alves. Firman Utina. Masih Firman, lebar ke kanan. Supardi yang dituju kali ini pendek saja. Mahyadi Panggabean. Kembali Supardi, berbahaya. Supardi dan ya dibuang saja oleh pemain bertahan PSM Makassar. Sebuah penetrasi dari sisi sebelah kanan yang dilakukan oleh mantan pemain Pelita Jaya ini masih gagal menambah gol bagi Sriwijaya FC. Ya kita lihat run yang sangat baik dilakukan Supardi dan berikan saja bola kepada daerah yang sangat berbahaya. Sayang sekali tidak ada striker dari SFC yang gambling setidaknya untuk mengisi ruang di depan gawang. Seharusnya Kiev ataupun Mahyadi tadi sedikit berjudi untuk menerima bola dari Supardi. Sayang sekali kembali terbuang peluang bagi SFC di babak kedua ini. Memasuki masa-masa injury time, tim Laskar Wong Kito kembali mampu menguasai jalannya pertandingan.
Basilio Nambele kembali terlepas. Bukan pelanggaran tampaknya. Melihat bagaimana Rifki terjatuh tadi dan ya akhirnya wasit Jimmy memutuskan lain. Melihat bahwa Basilio Nambele melakukan pelanggaran terhadap Muhammad Rifki sekaligus memberikan tendangan bebas bagi Laskar Wongkito. Ya, memang pelanggaran dilakukan oleh Basili terhadap Rifki, namun tadi Basili juga ditarik bajunya oleh Rifki. Itulah yang coba diberikan kepada wasit oleh para pemain PSM Makassar bahwa pelanggaran terjadi terlebih dahulu tadi. Namun lagi-lagi peluang bagi Sriwijaya untuk mengakhiri pertandingan ini dengan indah. Kita nantikan mampukah pemain asal Brasil ini kembali membahayakan gawang Denny Marcel. Diano Alves masih terlalu jauh dari sasaran tendangan yang dilepaskan pemain Diano Alves, pemain dengan postur tubuh 183 cm asal Brasil. Corinus Finkro kali ini. Ya, tentunya walaupun tertinggal, Robert Alberts tidak akan terlalu kecewa, terutama dengan penampilan anak buahnya di babak kedua, Bung Opan. Iya. Yang tampil cukup baik. Iya, kita lihat Corinus Finkro menabrakkan dirinya kepada Thierry Gattuso. Juga debut yang gemilang menurut saya bagi seorang Thierry Gattuso, pemain yang baru disain pada hari Kamis, tepat sehari sebelum deadline day untuk transfer di ESL. Masuki detik-detik akhir jalannya babak kedua, masih unggul Sriwijaya FC 2-1 atas PSM Makassar. Kit Kayamba Gams usaha lepaskan tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Pemain nasional Saint Kitts and Nevis ini, pemain yang telah berusia 38 tahun, Kit Kayamba Gams. Musim lalu, Gams berhasil menciptakan 14 gol bagi Laskar Wongkito dari 33 penampilan atau hanya menyisakan 1 pertandingan. Iya. Reaksi pelatih Sriwijaya FC Ivan Kolev mengingatkan inspektur pertandingan bahwa waktu telah habis. Mengingat tim kebanggaannya saat ini unggul 2-1. Sebuah waktu yang sangat terasa lama bagi Sriwijaya FC. Sebaliknya, waktu yang terasa sangat pendek bagi PSM Makassar yang tertinggal 1-2. Mahyadi Panggabean, Supardi, kembali Mahyadi. Iya. Offside tampaknya Mahyadi Panggabean. Kurang hati-hati para pemain SFC dalam melakukan kick ball tadi di ujung. Dan akhirnya wasit Jimmy Napitupulu menyudahi jalannya pertandingan kali ini dan berhasil Sriwijaya FC meraih kemenangan pertama pada awal musim ini di hadapan publik mereka sendiri dengan 2-1.